Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Intan Pratiwi. Saya di sini akan membagikan hasil dari penulisan saya yang berjudul Melemahnya Perekonomian Masyarakat Akibat Social Distancing. Saya memilih judul tersebut karena saat ini negara kita, bahkan seluruh dunia, sedang mengalami pandemi virus corona. Karena adanya virus tersebut membuat dampak yang buruk bagi dunia dan negara Indonesia. Di dalam makalah saya ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas dan jelaskan. Dalam penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang dampak dari virus corona. Saya di sini akan membahas tentang pengertian social distancing. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Dengan menerapkan social distancing, seseorang tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita virus corona. Social distancing merupakan langkah atau cara pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Asal mula virus corona yang mulai merebak di kota Wuhan, China, pada bulan Desember tahun 2019. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi. Adapun persiapan untuk melakukan social distancing ini. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan. Banyak orang yang terbiasa memiliki banyak aktivitas, misalnya belanja tanpa perlu khawatir ramai atau setidaknya tempat yang dikunjungi. Namun, di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Yang kedua, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Menyediakan obat-obat sangat perlu, karena hal ini untuk mencegah kita sakit mendadak dan kita dapat mencegahnya dengan meminum obat tersebut. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan harian. Persiapkan obat, makanan, sabun, disinfektan, dan kebutuhan sehari-hari hanya dalam jumlah yang secukupnya. Hindari panik buying atau memberi barang secara berlebihan. Yang keempat, mempersiapkan akses internet. Jika harus belajar atau bekerja di rumah, akses internet tentu merupakan hal penting yang perlu dipersiapkan agar belajar atau bekerja akan berjalan dengan lancar. Adapun juga bentuk dari social distancing. Yang pertama, lakukan rapat secara online. Yang kedua, bekerja atau belajar dari rumah. Yang ketiga, batalkan berpergian di tempat ramai atau umum. Yang terakhir, batasi aktivitas keluar kota atau keluar negeri. Adapun manfaat dari penerapan social distancing. Yang pertama yaitu menekan polusi. Menurunnya aktivitas manusia yang berpergian dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dapat mengurangi polusi di bumi. Yang kedua, lebih dekat dengan keluarga. Adanya social distancing membuat waktu di rumah lebih panjang dan lebih sering bertemu dengan keluarga. Yang ketiga adalah pola tidur. Saat social distancing, pola tidur kita harus kita atur. Saat ini kita tidak boleh tidur terlalu lama, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Waktu tepat untuk tidur yaitu 7-8 jam per hari. Yang keempat, kita dapat meluangkan waktu untuk bersantai. Yang kelima, dapat meluangkan waktu kita untuk hobi kita.
Lalu, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia setelah ada penerapannya social distancing? Saat ini Indonesia mengalami anjloknya perdagangan saham. Indeks harga saham gabungan telah merosot tajam, bahkan turun level menjadi 3.000. Dampak lain juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang pada saat ini Rp15.900 per dolar Amerika Serikat, mengalami tekanan pada level terendah menjadi Rp16.575 per dolar Amerika Serikat. Dampak mewabahnya virus tersebut saling berkaitan antara Cina dan Indonesia, sebab Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia, dan Indonesia dengan Cina merupakan mitra dagang. Hal ini menyebabkan memburuknya perdagangan di Cina akan mempengaruhi kondisi di Indonesia. Dampak adanya virus corona juga menyebabkan penurunan penerimaan pajak, terutama pada faktor perdagangan. Pajak dari sektor perdagangan inilah yang mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak. Terganggunya pemasokan bahan baku pada pelaku usaha sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah sudah memiliki upaya atau langkah-langkah dalam menyelamatkan perekonomian di Indonesia. Langkah pertama, pemerintah Indonesia menggelontorkan beberapa paket stimulus fiskal. Yang pertama, difokuskan pada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah-daerah. Upaya lain dari sektor pariwisata dengan pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Upaya pemerintah lainnya adalah peluncuran Kartu Prakerja. Program ini dilakukan lantaran beberapa sektor industri telah melakukan PHK. Kartu Prakerja dapat menjadi sarana bagi korban PHK untuk meningkatkan skill secara online. Kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah bahwa adanya virus pandemi ini sangat berdampak bagi negara Indonesia. Dengan adanya penerapan social distancing juga berdampak bagi kita semua dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan interaksi sosial. Dan kita dapat mengerti kondisi perekonomian Indonesia setelah adanya social distancing. Demikian hasil penulisan makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.